Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rizal Ramadan SPDI MPD sebagai dosen pembimbing pendidikan agama Islam Offering E30. Di sini kami akan berdiskusi dengan kelompok kami yang berjudul Kehujahan Hukum Negara sebagai Sumber Hukum Islam. Di sini kita melakukan diskusi secara bersama-sama melalui Zoom meeting dan melalui WhatsApp chat. Dan tidak ada anggota kami yang pasif. Sebelum masuk ke dalam diskusi, ini izinkan saya membacakan penanggung jawab setiap bab masalah yang ada. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana sejarah praktek hukum negara sebagai sumber hukum Islam, dan yang kedua, bagaimana hakikat ijma yang sesungguhnya dibacakan oleh Rafi, dan rumusan masalah yang ketiga, bagaimana pemikiran Said Muhammad Rashid Ridho tentang kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam dibacakan oleh Abdul, dan yang keempat, bagaimana pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam akan dibacakan oleh Afwa. Dan yang kelima, bagaimana benang merah pemikiran ulama terkait hukum negara sebagai sumber hukum Islam akan saya bacakan sendiri. Dan yang keenam, apa komplikasi kehujahan hukum Islam sebagai hukum negara untuk menjadi sumber hukum Islam di Indonesia. Dan yang ketujuh, bagaimana tinjauan metodologis pemikiran Said Muhammad Rashid Ridho dan Wahbah Az-Zuhaili akan dibacakan Leni. Tanpa berlama-lama lagi, untuk rumusan masalah yang pertama, silahkan Raffi Rangga dibaca. Oke, untuk rumusan yang pertama. Bagaimana sejarah praktek hukum negara sebagai sumber hukum Islam? Sejarah praktek hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Dalam kacamata sejarah, praktek hukum negara sebagai sumber hukum Islam bukan merupakan hal yang baru. Sewaktu Rasulullah SAW masih hidup, beliau sebagai kepala pemerintahan ketika itu, segala persoalan yang terjadi di kalangan umat Islam memerlukan keputusan hukum. Karena wahyu masih turun, segala persoalan hukum dapat diselesaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bila wahyu tidak turun, maka hal ini merupakan isyarat secara halus kepada beliau untuk membuat peraturan kepada masyarakat. Sejarah telah mencatat bahwa praktek hukum negara sebagai sumber hukum Islam pernah terjadi di awal pemerintahan kekhalifahan Abu Bakar. Para sahabat bermusyawarah dan memutuskan untuk mengumpulkan Al-Quran yang masih berserakan ketika itu. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab, para sahabat bermusyawarah untuk membahas masalah pembagian hasil bumi, hasil ghanimah perang di Irak. Mereka sepakat untuk membiarkan tanah itu diolah penduduk aslinya dan tidak membagikannya kepada para pasukan. Kesepakatan ini berbeda dengan nas yang ada di dalam Al-Quran. Untuk rumusan yang kedua, bagaimana hakikat ijma yang sesungguhnya? Hakikat ijma yang sesungguhnya pada masa Al-Aimah Al-Mujahidu seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal, kondisi sosial politik ketika itu masih sederhana, tradisional, dan bentuk pemerintahan berinduk kepada satu pemerintahan terpusat. Dalam menetapkan hukum syara, faktanya banyak ditemukan praktik ijma lokal, yaitu penetapan hukum syar'i disepakati dan dilakukan oleh beberapa mujahid saja dan hanya mencakup satu wilayah tertentu. Di sini penulis menyebutnya dengan ijma lokal, seperti ijma khulafa Kufah, ijma khulafa Madinah, ijma khulafa Irak, ijma ulama Baghdad, ijma ulama Mesir, dan sebagainya. Penulis berasumsi bahwa praktek ijma lokal inilah yang menjadi dasar kehujahan hukum negara sumber sebagai Islam di era modern. Al-Yasa Abu Bakar, salah seorang pakar hukum Islam, menegaskan pendiriannya tentang tren bermazhab di era kontemporer saat ini. Sebagai contoh dapat dikemukakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mesir tahun 1948
Irak tahun 1953, Kuwait tahun 1964, Pakistan tahun 1961, dan Indonesia dengan munculnya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Peraturan Perwakafan tahun 1978. Untuk permasalahan yang ketiga akan dibacakan oleh selanjutnya. Baik, untuk perumusan masalah yang ketiga akan saya bacakan. Bagaimana pemikiran Syahid Muhammad Rashid Ridho tentang kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam? Muhammad Rashid Ridho, salah seorang intelektual berkebangsaan Mesir, dikenal sebagai tokoh pembaharu dan ulama tafsir dengan tafsir beliau yang fenomenal, tafsir Al-Manar. Dalam tafsirnya, beliau banyak memberikan pemikiran dengan mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dengan penafsiran-penafsiran baru. Salah satu pemikirannya yang berbeda dengan pendapat ulama ketika itu adalah mengenai kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Menurutnya, sudah banyak kasus pertikaian polemik yang berujung perpecahan di kalangan umat Islam. Berangkat dari sinilah Rashid Ridho kemudian memberikan batasan bahwa sumber hukum Islam adalah terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama Al-Quran, hadis, ijma' para ulama, dan mujtahid, yang didasarkan kepada ijma' sahabat mengenai kasus keagamaan dan keputusan para imam, pemerintah, dan hakim dalam suatu peradilan politik. Menurutnya, sumber yang keempat ini oleh sebagian ulama dikenal dengan qiyas. Rashid Ridho menegaskan bahwa hukum dan peraturan terkait kenegaraan, pertahanan negara, pengadilan diserahkan kepada ulil amri. Hal ini dilakukan karena urusan tersebut tergolong dalam kemaslahatan umum yang berbeda-beda keadaannya sesuai perkembangan situasi dan kondisi masa, tempat, dan keadaan sebagaimana yang dipegang oleh mazhab Maliki. Menurut Rashid Ridho, dalam menetapkan hukum adalah keadilan di antara manusia serta persamaan di depan hukum. Oleh karenanya, setiap aturan atau hukum yang mengandung nilai keadilan di dalamnya pada hakikatnya adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga otomatis sudah sesuai dengan nas Al-Quran dan hadis. Apabila sebaliknya, jika hukum yang dibuat tersebut bertentangan dengan keadilan, maka hukum tersebut adalah batal dan tidak wajib dipatuhi. Menurutnya, hukum yang tidak membela kebenaran dan meninggalkan keadilan dan meniadakan kemudaratan tidak boleh dipatuhi, dan apabila dilaksanakan dianggap sebagai orang kafir, zalim, dan fasik. Berikut untuk rumusan masalah yang ketiga, bisa dilanjutkan untuk rumusan masalah yang keempat. Keempat, Wahbah Az-Zuhaili tentang kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ahli hukum Islam kelas dunia. Hal ini tidak terlepas dari pemikiran dan buku tulisnya dalam kajian fikih dan usul fikih sampai akhir hidupnya. Dalam ilmu usul fikih, beliau menulis kitab usul fikih yang fenomenal yaitu Ushulul Fiqh al-Islami. Terkait pembahasan tentang sumber hukum Islam, beliau menulisnya secara teliti dan lengkap. Beliau membagi sumber hukum Islam ada 2, yaitu sumber hukum Islam yang disepakati dan sumber hukum Islam yang tidak disepakati, dan menambah satu bahasan yaitu sumber hukum di luar Islam. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pembuat hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang membedakan hukum Islam dengan hukum manusia. Karena hukum Islam sumbernya adalah wahyu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya tidak benar pernyataan orientalis yang menyatakan bahwa hukum Islam dipengaruhi oleh hukum Romawi. Karena hukum Islam adalah ditetapkan berdasarkan kepada sumber hukum ilahi saja. Sumber hukum Islam yang hakiki adalah Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas sebagaimana disepakati oleh para ulama. Dengan demikian, Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa pembentukan sebuah hukum dalam Islam yang dilaksanakan di suatu negara tertentu harus dilakukan dengan cara musyawarah seperti di parlemen-parlemen, lembaga legislatif. Produk hukumnya didasarkan kepada wahyu ilahi berupa Al-Quran dan hadis. Hukum negara yang dapat dijadikan sumber hukum Islam adalah apabila negara tersebut dalam memutuskan dan membentuk undang-undangnya berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Sekian rumusan masalah keempat, bisa dilanjutkan ke rumusan masalah kelima.
Baik, rumusan masalah yang kelima, bagaimana benang merah pemikiran ulama terkait hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Rosid Ridho menyatakan bahwa hukum negara dapat menjadi hujah sebagai hukum Allah SWT apabila mengandung keadilan di dalamnya, sehingga hukum tersebut tidak bentuk konfirmasi lagi dari nas, mengingat Allah SWT esensinya adalah keadilan itu sendiri. Tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili bahwa akal sejatinya memiliki kemampuan yang ekstra, sehingga keberadaannya adalah sangat dibutuhkan dalam memahami nas, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para masa sahabat dan tabi'in. Dahulu dalam berijtihad mereka tidak jumud dan tidak kaku terpukung dengan zahir teks. Mereka sangat paham dengan nas, namun tidak pernah bosan untuk terus menggunakan potensi akalnya untuk memahami suatu ilat dan tujuan hukum yang terdapat dalam Johir Nas. Ini semua adalah membutuhkan pengerahan akal secara sungguh-sungguh dan terus diasah untuk terus menggalinya. Abdus Salam Al-Tunji menyatakan secara tegas bahwa syariat Islam memiliki 3 tujuan utama, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan akal. Beliau memasukkan akal sebagai salah satu tujuan syariat Islam, karena keadilan dan kemaslahatan tidak dapat diwujudkan tanpa adanya pemahaman dari akal. Keberadaan akan menjadi sangat penting dalam mengetahui, memahami, dan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan kepada umat manusia. Dengan kata lain, tanpa adanya akal, semuanya menjadi sia-sia belaka. Nur Haidi Hasan, salah seorang pakar hukum Islam tanah air, menyatakan bahwa intinya yang disebut dengan kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya adalah keadilan. Alasannya adalah karena ketika dirunut lebih dalam bahwa tujuan hukum Islam terdapat keucapan hukum negara sebagai hukum negara, yaitu ulama kontemporer berpendapat bahwa dalam pengaturan urusan muamalah diserahkan kepada pemerintah atau ulil amri, dan diberikan peluang sebesar-besarnya kepada pemerintah dari sebuah negara untuk ikut andil dalam membentuk hukum Islam menjadi sebuah undang-undang. Kehujahan hukum negara dapat menjadi salah satu sumber hukum Islam apabila hukum atau peraturan yang dihasilkan pemerintahan atau ulil amri tersebut mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan untuk semua, dan ukuran kemaslahatan tersebut harus sejalan dan nilai-nilai wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan hadis. Bisa dilanjutkan untuk rumusan masalah ke-6. Baik, untuk rumusan masalah yang ke-6 yaitu bagaimana komplikasi kehujahan hukum Islam sebagai hukum negara untuk menjadi sumber hukum Islam di Indonesia. Salah satu keberhasilan dalam menghilangkan disparitas hukum Islam di masyarakat Indonesia adalah telah diformulasikannya komplikasi hukum Islam di akhir tahun 80-an. Sampai saat ini, KHI tetap menjadi pedoman dan rujukan yang utama, khususnya bagi hakim di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Namun, beberapa kalangan masih mempertanyakan bagaimana kedudukan komplikasi hukum Islam yang legalitasnya berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Abdul Ghani Abdullah menjelaskan paling tidak ada 3 yang dapat dicatat dari Impres nomor 1 dan keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991, yakni 1. Pemerintah menyebarluaskan KHI tidak lain daripada kewajiban masyarakat Indonesia dalam rangka memfungsionalisasi eksplanasi ajaran Islam. 2. Rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh pasal 2 ayat 1 dan 2 UU nomor 1 tahun 1974. 3. Menunjukkan secara tegas wilayah berlaku pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Abdul Ghani Abdullah juga menjelaskan paling tidak ada 5 sumber utama yang menjadi bahan baku hukum material KHI, yaitu 1. Hukum produk legislatif nasional yang telah tertuang dalam UU yang berlaku. 2. Produk
yudisial pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama. 3. Produk eksplanasi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilaksanakan di beberapa IAIN di seluruh Indonesia ketika itu. 4. Rekaman pendapat hukum dari beberapa hakim, ulama, dan cendekiawan Muslim hampir mencakup seluruh Indonesia. Yang kelima, hasil studi banding beberapa negara Islam di Timur Tengah seperti Maroko dan lain-lain. 6. Pendapat serta pandangan yang hidup pada saat lokakarya alim ulama Indonesia yang diadakan pada tanggal 2-6 Februari tahun 1989 di Jakarta. Beberapa kalangan mengatakan KHI merupakan fikih khas Indonesia. Hazairi mempopulerkan dengan istilah madzhab fikih Indonesia, yaitu sebuah pemahaman yang sistematis, padu, dan menyeluruh dari dalil nas. Saat ini kita bisa melihat ijtihad kolektif tersebut termanifestasikan dalam berbagai bentuk lembaga ijtihad seperti MUI, Majma' al-Buhut al-Islamiyah, Al-Azhar, dan lain-lain. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme keputusan peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim peradilan agama adalah sama. Maka KHI secara praktis telah menjadi hukum material terapan di peradilan agama yang digunakan oleh para hakim. Lanjut. Demikian diskusi dari kelompok kami. Untuk rumusan masalah selanjutnya. Baik, mohon maaf ada kekeliruan. Silahkan dilanjut, Leni. Yaitu tinjauan kurang ke atas untuk moderator. Untuk yang share screen. Untuk rumusan masalah yang ketujuh yaitu tinjauan metodologis pemikiran Sayyid Muhammad Rashid Ridha dan Wahbah Zuhaili. Keberadaan dalam menetapkan posisi akal menjadi faktor yang mempengaruhi pemikiran Sayyid Muhammad Rashid Ridha dan Wahbah Az-Zuhaili. Rashid Ridha menganggap hukum negara sebagai bagian dari sumber hukum Islam. Karena dalam masalah muamalah seperti kenegaraan, politik, ekonomi, dan peradilan, dan lain-lain, itu semua menggunakan akal manusia yang memiliki kemampuan untuk mengatur semua hal itu. Dia menyebutkan pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa dalil nakli dan akal adalah ada kalanya qat'i dan ada kalanya zani. Apabila keduanya tidak terjadi pertentangan sampai dapat diterjihkan mana di antara kedua dalil itu yang lebih kuat, namun jika salah satu zani bertentangan dengan yang qat'i, maka wajib mendahulukan yang qat'i secara mutlak. Oleh karena itu, dalam menulis tafsirnya dalam penjelasan, dia tidak pernah membawa referensi kecuali kitab Mu'jam Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran yang ditulis oleh Al-Raghib Al-Asfahani. Tidak heran apabila At-Tailah menyebutnya sebagai ulama yang mengeksplorasi akal cukup liberal dan kritis terhadap warisan intelektual Islam. Sekian rumusan masalah yang saya sampaikan. Lanjut ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian tadi diskusi dari kelompok 5 dengan judul Kehujahan Hukum Negara sebagai Sumber Hukum Islam. Jika ada perkataan kami yang kurang berkenan,
Mohon dimaafkan dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti diskusi pada sore hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.